some design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scoping cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has kept. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya Aji Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2022. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Materi yang akan saya sampaikan teks prosedur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita semuanya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Mohon berdiri.
Beri tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Sebelum Pak mulai pembelajaran pada hari ini, akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Siapa yang kita hari ini? Nihil. Kemana Nihil, Dimas? Sakit ya? Baik. Sudah dimau dunia Nihil ya? Baik, Nihil. Jadi alhamdulillah hari ini hadir semua untuk pada hari ini pembelajaran hari ini. Sebelum memasuki dalam materi, akan mengkaitkan terlebih dahulu. Apakah kalian pernah memasak mie? Pernah. Nah, apakah mie itu langsung masak atau dia harus ada cara-cara terlebih dahulu? Itu materi yang akan kita sampaikan. Kira-kira kalau dia ada tahapan-tahapan, kira-kira materi apa yang akan kita bahas? Coba. Teks prosedur. Beri tepuk tangan dulu. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu masalah tentang teks prosedur. Sebelum Pak menyampaikan masalah teks prosedur, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajarannya pada hari ini ada dua. Silakan dibaca. Silakan berdiri. Berdiri. Dapat mendefinisikan struktur teks prosedur dan dapat menganalisis struktur teks prosedur. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta ini dapat mendefinisikan. Arti mendefinisikan itu apa definisi artinya? Mengartikan. Kita definisi artinya pengertian. Jadi peserta didik harus membuat pengertian apa itu teks prosedur. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis struktur teks prosedur. Struktur itu artinya bagian-bagian. Untuk lebih memudahnya lagi, Pak akan menayangkan satu video. Di dalam video tersebut itu tentang ada teks prosedur. Nanti Pak tanya apa isi dari teks tersebut. Paham? Perhatikan video berikut.
tersebut. Cara membuat es coklat matcha. Cara membuat es coklat matcha. Mana pulau siang-siang ini? Seger sekali. Nah, jadi itu tadi cara membuat es coklat tos matcha. Jadi es tersebut memiliki langkah-langkah. Jadi tidak langsung ada. Dia langkah-langkah pertama itu disiapkan dulu bahan, lalu alat. Jadi ada penjelasan terlebih dahulu apa itu es coklat tos matcha. Dijelaskan terlebih dahulu. Kira-kira dari video tadi, apakah kalian bisa menganalisis mana strukturnya? Ada berapa kira-kira strukturnya tadi dari video tersebut? Siapa coba? Silakan. Coba. Ada 3. Apa saja? Tujuan, langkah-langkah, sama penjelasan. Jadi ada tujuannya tadi pengertian coklat tos matcha. Yang kedua langkah-langkah. Ada kan tadi langkah-langkah membuatnya step by step, satu langkah. Jadi penutupnya itu bisa siap disajikan setelah matang ditiriskan. Paham sampai di sini? Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Pak akan menyampaikan materi tentang apa saja struktur dari teks prosedur. Yang dikatakan Ila tadi benar, ada 3. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penutup. Kita bahas satu-satu. Tujuan, silakan dibaca. Tujuan, suatu bagian awal dari paragraf yang memiliki fungsi untuk dapat memberikan suatu gambaran yang sangat jelas. Fungsi untuk memberikan suatu gambaran yang sangat jelas. Pengertiannya itu yang sangat jelas tujuan. Kalau misalnya kita ingin membuat mie, berarti kita jelaskan dulu mie itu apa. Nanti kalau misalnya kita ingin membuat nasi goreng, kita jelaskan dulu juga nasi goreng itu apa. Kalau mau membuat pempek juga seperti itu. Pempek itu apa? Pempek merupakan makanan khas Palembang. Yang dikatakan dengan tujuan. Itu tadi yang masalah tujuan. Jadi langkah pertama tujuan, langkah kedua yaitu struktur kedua langkah-langkah. Ingin membacakan langkah-langkah. Silakan. Langkah-langkah menjelaskan proses atau tahapan secara runtut. Baik, terima kasih. Nah, jadi untuk teks prosedur yang kedua strukturnya itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu artinya menjelaskan proses terjadinya, terbentuknya sesuatu. Seperti yang tadi, es coklat tos matcha. Jadi dia ada prosesnya dari langkah pertama apa, langkah kedua apa, sampai langkah terakhir. Dia harus runtut. Sama halnya seperti kita masak mie, harus runtut. Cuma ada yang berbeda-beda. Ada yang menuangkan bumbunya dulu, ada yang mie itu baru bumbu. Itu beda-beda. Asalkan hasilnya sama. Tujuannya struktur yang ketiga. Penutup, silahkan dibaca. 3. Penutup berisi harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik atau sifatnya opsional. Baik, terima kasih. Jadi berisi harapan atau manfaat dari petunjuk-petunjuk tersebut. Ini manfaatnya apa ketika kita melihat video coklat matcha tadi? Apa manfaatnya? Kita mengetahui informasi bagaimana cara membuat es coklat tos matcha. Sifatnya opsional. Apa itu opsional? Boleh ada, boleh tidak. Itu dikatakan dengan opsional. Kira-kira dari materinya yang ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ke contoh. Nah, ini dia contoh cara mencuci tangan yang benar, karena kita masih masuk dalam waktu COVID, apalagi bentar lagi Natal dan tahun baru itu melonjak, bahkan ada beritanya. Jadi masih kita bahas tentang COVID-19. Silakan dibaca dulu. cara mencuci tangan yang benar. Di era pandemi COVID-19, mencuci tangan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kebersihan. Oleh karena itu, kamu harus mencuci tangan dengan baik
8. Bilas kedua tangan dengan air yang mengalir hingga bisa hilang. 9. Keringkan tangan dengan handuk atau tisu sekali pakai sampai benar-benar kering. Terima kasih. Itu tadi contoh tes prosedur lagi ya. Sekarang kita temukan dulu. Mana tujuan? Di maju tujuan mana Pak tujuan? Ini Pak tujuan. Silakan Dimas. Sudah. Iya. Kalau tujuan itu bagian yang di awal itu di era pandemi COVID-19 pemerintahan menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kebersihan. Oleh karena itu, kamu harus mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan langkah itu. Beri tepuk tangan dulu. Ini Pak Rasa sudah memahami. Jadi untuk tujuan ini dia. Tujuan biasanya letaknya di awal, tidak pernah di akhir. Kalau misalnya kalian ingin memasak nasi goreng, tujuannya apa? Masukkan dulu tujuan. Lalu masuk ke dalam langkah-langkah. Mana langkah-langkah? Yang 1, 2, 3, 4, 5. Iya, benar sekali. Langkah-langkah berarti tahapan-tahapan. Jadi 1 sampai tadi ada 1 sampai 9. Ada 1 sampai 9 itu yang dikatakan dengan langkah-langkah. Lalu bagaimana dengan penutup? Apakah ada di situ yang penutup? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena masih Karena pintar. Beri tepuk tangan dulu. Jadi karena penutup itu opsional, boleh ada dan boleh tidak. Itu yang dikatakan dengan teks prosedur. Baik, apakah kalian telah memahaminya sampai di sini? Tentang pengertian, lalu menganalisisnya, menganalisis waktunya menentukan. Jadi ada teks tentukan mana tujuan, mana langkah-langkah dan mana penutup. Paham? Kalau misalnya paham, langkah selanjutnya LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di sini sebelum Pak bagikan LKPD, kalian akan Pak bentuk dulu kelompok secara heterogen. Kelompoknya sudah kita tentukan minggu kemarin. Silakan dibentuk. Sudah ya? Baik, terima kasih sudah membentuk kelompoknya LKPD, lembar kerja peserta didik. Kita akan bagikan dulu dengan LKPD kalian. Baik, sudah dapat semua LKPD-nya? Kita akan jelaskan dulu petunjuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik tersebut. Yang pertama, silakan dibaca Dimas. Apa langkah pertama? Yang pertama, mencermati teks prosedur yang berjudul cara memanfaatkan air dengan benar untuk menjaga 1 dan 2. Baik, Pak. Jadi yang pertama cermati teksnya terlebih dahulu. Yang kedua, lanjut. Diskusikanlah bersama anggota kelompok umum untuk menyelesaikan tugas yang ada pada LKPD. 3. Tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar yang tersedia pada LKPD. Yang keempat, presentasikan hasil kerja kalian dengan forum diskusi kelas untuk mendapatkan tanggapan dari teman-temanmu. Yang kelima, kumpulkan lembar kerja yang telah kalian selesaikan. Baik, terima kasih. Jadi langkah pertama yaitu kalian membaca terlebih dahulu lembar kerja kalian, lalu kalian diskusikan mana tujuan, mana langkah-langkah dan mana penutup. Sebelum masuk ke dalam situ, kalian harus mendefinisikan dulu apa itu tujuan, apa itu langkah-langkah, dan apa itu penutup. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Kalau di waktu sebanyak 15 menit.
Langsung masuk ke dalam strukturnya. Siapa dari kelompok satu ingin yang maju? Silakan Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidakaya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dimulai dari struktur teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu tujuan, nama langkah, dan penutup. Dengan penjelasan sebagai berikut. Tujuan adalah mengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Langkah-langkah adalah bagian yang berisi penjelasan tentang suatu proses atau tahapan secara runtut, dan penutup adalah bagian yang berisi tentang harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik dan sifatnya opsional, yang artinya boleh ada dan boleh tidak. Tujuan dari teks yang berjudul cara memanfaatkan air dengan benar yaitu terdapat pada bagian air adalah sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia sangat menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Keberadaan air bersih pun lambat laun akan menyusut. Untuk itu diperlukan kesadaran untuk melakukan penghematan air bersih dengan memanfaatkannya dengan baik. Beri tepuk tangan dulu. Ada tujuan. Yang kedua, kelompok kedua sama gimana? Silakan. Menjelaskan tentang langkah. Yang pertama, kurangi penyiraman seperti mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan penyiraman pada toilet duduk. Kedua, matikan keran pada benar apabila setelah selesai penggunaan. Contoh, ketika memberi sabun pada tangan, sebaiknya keran dimatikan terlebih dahulu. Setelah sabun disabuni, baru kemudian keran dinyalakan kembali untuk membilas sabun. Terima kasih. Jadi langkah-langkah itu, jadi langkah-langkah apakah tadi harus runtut di tahapan-tahapan sampai sekian. Terakhir, kelompok terakhir menjelaskan bagian penutup. Siapa yang mau maju? Silakan. Ya, penutup. Demikianlah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat air di mana saja. Dengan menghemat air, kita telah melakukan aksi penyelamatan lingkungan. Itu penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Yang tadi kan? Silakan nih Mas. Oke, saya dan nomor 2 menanyakan apakah setiap penutup ada di setiap prosedur. Baik, saya Kembali ke pertanyaannya. Apakah di setiap teks prosedur ada penutup? Nah ya, Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Bagian penutup di dalam teks prosedur itu bersifat opsional. Apa artinya? Opsional itu bisa ada, bisa tidak. Baik. Ada lagi mungkin ya? Tidak. Beri tepuk tangan dulu. Apa yang kita dapat pada hari ini? Kira-kira siapa dari anak didik yang cerdas ini yang ingin menyampaikan kesimpulan? Saya Silakan Mila, maju. di sini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yasmina, saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil kesimpulan dari hari ini. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu tentang prosedur teks. Prosedur teks, struktur teks prosedur itu ada 3. Yang satu tujuan, kedua langkah-langkah, yang ketiga penutup. Tujuan adalah mengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah, menjelaskan tentang suatu proses atau tahapan secara runtut. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi tentang harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijelaskan dengan baik. Sifatnya opsional, boleh tidak ataupun boleh. Jadi untuk menganalisis teks prosedur harus sesuai dengan struktur tersebut. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesimpulan kali ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Ulang kembali untuk memberikan penguatan pada hari ini. Jadi untuk menganalisis teks
prosedur harus mengetahui 3 struktur tersebut. Yang pertama itu tujuannya, kedua lakukan, dan yang ketiga adalah penutup. Penutup ini bersifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak. Tapi Pak sarankan untuk ada. Kalau misalnya ada, berarti strukturnya sudah tercukupi. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan KPD-nya tadi. Nomor kerjanya sudah kami kumpulkan. Baik, ini nanti Pak nilai. Kita mengevaluasi dulu. Evaluasinya apakah pembelajaran ini asyik? Apakah menyenangkan pada pembelajaran kali ini? Bagaimana medianya, menarik atau tidak? Menarik. Kalau misalnya menarik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Dengan waktu sudah habis. Tapi sebelum Pak keluar, apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya. Untuk minggu depan kita masih belajar tentang teks prosedur. Kalau tadi menganalisis teksnya, strukturnya, berarti kita akan membuat teks prosedur. Jadi membuat teks prosedur mohon dipelajari kembali untuk Sri dan teman-teman, untuk Ila dan untuk Nabidato, pelajari kembali masalah teks prosedur, bagaimana cara membuat sesuatu. Jadi kita ada tugas akhir pada semester kali ini. Itu saja yang ingin Pak sampaikan. Pak akhiri, apabila ada salah kata apa, mohon maaf. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.